Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, penjelasannya saya pikir sudah lebih daripada cukup. Tadi mendengar cerita beliau, berapa kali Ustaz ke Turki Ustaz? Sekali, Masya Allah. Jadi saya mulai berpikir apakah saya benar-benar jadi yang paling ahli di bidang Utsmani setelah malam ini. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kembali lagi bahwa ketika kita berdakwah kita cari hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai Islam dan kita menginginkan bahwa Islam itu kemudian tersebar pada seluruh manusia, maka tidak menjadi masalah bagi kita apakah itu datang daripada lisan Ustadz Adi Hidayat, apakah itu datang daripada lisan Felix Xiao, apakah datang daripada lisan-lisan yang lain, tidak ada bedanya sama sekali karena sama-sama menghantarkan pada Allah. Tapi kalau seandainya di antara kita kemudian merasa ada sesuatu, merasa ada yang tidak beres ketika, kenapa bukan saya yang menyampaikan? Kenapa harus orang lain yang menyampaikan? Kenapa harus orang lain kemudian jamaahnya lebih banyak? Kenapa yang lain harus kemudian mendapatkan spotlight? Kenapa bukan saya? Berarti jangan-jangan tujuan kita sebenarnya bukan menyebarkan Islam. Tujuan kita bukan mengenalkan Allah. Tapi jangan-jangan tujuan kita ini adalah mengenalkan diri sendiri sebenarnya. Maka sebenarnya ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan Islam, benar-benarlah dalam kemudian menjaga niat. Saya senantiasa berpesan pada diri saya secara pribadi, apakah betul yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tidak memerlukan, Allah tidak membutuhkan selain daripada keikhlasan daripada kita. Karena keikhlasan kita itulah yang nyampe kepada Allah dan selainnya adalah tidak. Teman-teman sekalian, bersabar ketika kita ingin menyebarkan Islam, bersabar ketika dalam dakwah. Karena kekerasan itu, kekasaran itu tidak pernah akan menyadarkan orang. Maka ketika kita berlaku santun, berlaku lembut, selain daripada apa yang diperintahkan Allah kepada kita, diperintahkan Rasul kepada kita, karena itulah cara yang paling baik menghantarkan hidayah ini. Kita boleh jadi dibenci oleh orang karena kebenaran yang kita bawa. Tapi jangan sampai kita dibenci orang karena buruknya akhlak kita. Jangan sampai orang menyalahkan Islamnya, bisa jadi orang menyalahkan kitanya. Maaf, jangan sampai orang menyalahkan Islam gara-gara akhlak kita yang buruk. Jadi jaga akhlak kita kepada orang yang lain, santun di dalam dunia maya. Bukan berarti ketika teman-teman tidak berjumpa, lantas teman-teman boleh mengucapkan apapun. Bukan berarti teman-teman ketika tidak bertemu muka, lantas kita bisa melakukan apapun di situ. Santunlah, kenapa? Karena itu adalah cara terbaik menyampaikan hidayahnya Allah. Karena kekasaran itu tidak akan bermanfaat. Dan kalau seandainya orang mendapatkan kekasaran daripada antum, dia sudah tidak akan terima antum. Kalau dia tidak menerima antum, bagaimana dia bisa menerima apa yang antum bawa? Bisa jadi dia menerima, tapi dari lisan orang yang lain. Maka karena itulah, sampaikanlah kemudian Islam dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, dan Allah insya Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun di dalam jalan ini insya Allah. Bahkan anjing pun disebutkan di dalam suratul Kahfi, padahal hanya menemani orang-orang yang berdakwah. Apalagi kita, kalau kita menjaga betul, insya Allah mudah-mudahan kita juga disebut-sebut oleh penduduk-penduduk langit. Dan insya Allah tidak akan seru kisahnya Nabi Musa kalau tidak ada Fir'aun. Tidak akan seru kisahnya Nabi Muhammad kalau tidak ada orang-orang Quraisy. Maka sama teman-teman sekalian, insya Allah hidup kita itu menjadi lebih berwarna, menjadi seru apabila tadi ada yang disebut dengan Dajjaluna Kadzabun tadi. Dan mudah-mudahan dengan bimbingan para ulama-ulama kita, bimbingan Ustadz Adi, kemudian ulama-ulama yang lain, mudah-mudahan kita bisa sama-sama berdakwah, berkontribusi di dalam Islam. Kita tidak menginginkan bahwa kita satu-satunya orang yang menyebarkan Islam. Yang kita inginkan adalah semakin banyak orang-orang yang menyebarkan Islam, karena itulah tugas ini menjadi lebih mudah. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memanfaatkan apa yang Allah amanahkan kepada kita. Dan kalau Allah masih mengamanahkan agama ini pada kita, bersyukurlah. Mudah-mudahan dengan itu, wasilah kita menuju pada surganya Allah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan sebentar, saya ingin sampaikan 3 hal lagi. Yang pertama, saya harus menepati janji. Karena saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena pembahasan kita, termasuk hadis yang kemudian dihadirkan itu, karena juga peran dari saudara kita. Saya sudah janjikan kalau datang, saya kasih tiket umrah. Dan saya antarkan ke dubesnya. Tapi karena yang bersangkutan tidak hadir, maka insya Allah biaya umrahnya akan saya alihkan untuk membantu saudara-saudari kita di Jogja dan di Bali. Saya sendiri yang akan datang ke Jogja insya Allah dalam waktu dekat. Saya akan serahkan, mudah-mudahan jadi pahala bagi yang bersangkutan. Saya niatkan insya Allah bagi yang bersangkutan, kalaupun tidak ada kebaikannya, mudah-mudahan bisa merubah perilakunya supaya lebih baik lagi. Di tiket umrah yang saya janjikan, itu insya Allah saya alihkan untuk membantu keluarga yang di Yogyakarta yang sedang kena musibah, plus dengan yang di Bali. Saya akan bagi 2 ke situ,
dan mohon teman-teman di Bali ataupun di Jogja insya Allah kami sudah ada koneksi, nanti kami akan hubungi. Di Bali juga nanti coba kita kontak teman-teman di Amar TV dan yang lainnya supaya bisa koordinasi. Nanti kita coba terlibat. Saya ajak yang di Jogja, di Bali, ayo akhlak Islam, bantu saudara-saudari kita supaya keluar dari musibah yang sedang dirasakan. Mungkin di situ ada kenikmatan Islam bisa dirasakan. Itu satu. Yang kedua, saya masuk tadi baca ada juga anak dari Madinah, Universitas Islam Madinah, kemudian ingin datang memberikan koreksi dan minta diberikan ongkos dan sebagainya. Saya nanti bikin memo. Malam ini saya hubungi nanti di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia, supaya bisa mengecek alamat itu, namanya siapa tempatnya di mana. Saya tulis suratnya nanti untuk rektornya, supaya bisa disampaikan, orang ini ingin bertemu dengan saya, tolong berikan visa keluar, dan nanti dari tulisan nanti akan dibawa oleh kedutaan insya Allah, mudah-mudahan disampaikan. Saya berikan ongkosnya untuk datang, insya Allah dijemput. Kalau nanti orangnya bisa dan dia mau, kita akan hadirkan tanggal 17 nanti Desember di Istiqlal, langsung di hadapan Duta Besar Saudinya. Dia silakan saya berikan waktu bicara tentang kesalahan-kesalahan saya, supaya semua orang bisa tahu, saya bisa merenungi, kalau benar saya katakan dia benar, kemudian saya akui, kalau mungkin dia salah, kemudian disitulah kita belajar bahwa tidak baik kita menantang seseorang dan menyampaikan sesuatu pada hal yang tidak baik. Ya, insya Allah saya nanti penuhi permintaannya, apakah mau atau tidak itu urusan yang bersangkutan. Ya, yang penting gak ada masalah, ada maslahat tampilkan, ada kebaikan kita sampaikan. Yang terakhir, tadi ada banyak hal kita dapatkan. Tidak akan seru kisahnya Musa kalau tidak ada Fir'aun. Tidak akan seru kisah Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak akan seru kisahnya Ustadz Felix kalau tidak ada abu-abu yang lainnya, gitu kan? Karena itu sudah jadikan itu bagian dari bumbu kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.